Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran terkait dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Nah, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi nama saya Paula Anis Hatami, saya dari program studi pendidikan ekonomi semester 6 kelas B. Saya kuliah di Universitas Hamzanwadi. Jadi teman-teman, video ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang ingin memahami terlebih jauh terkait dengan pajak maupun bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 baik bagi karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Dan juga teman-teman bisa menggunakan video ini sebagai panduan teman-teman dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita masuk ke perhitungan pajak penghasilan pasal 21, di sini saya akan menjelaskan sedikit dasar-dasar perpajakan. Oke, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu pajak? Nah, pasti di sini teman-teman akan berpikir pajak itu adalah pengeluaran ini dan itu. Tetapi di sini secara umumnya, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa atau kontraprestasi dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, secara singkatnya nih, pajak itu ada 4 konsep. Yang pertama itu adalah iuran wajib rakyat kepada negara. Yang kedua itu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga itu tanpa ada balas jasa. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, seperti slide berikut. Nah, selanjutnya di sini dasar hukum perpajakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi segala perpajakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, itu terkait dengan pengertian pajak. Jadi sekarang teman-teman sudah memahami ya apa itu pajak. Oke teman-teman, di sini ada beberapa ciri-ciri pajak. Yang pertama itu pajak itu dipungut oleh negara, baik itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi dalam pemungutannya itu tidak semena-mena teman-teman. Yang ketiga yaitu pajak itu merupakan sebuah proses mana terjadi alih dana atau sumber daya dari sektor swasta ke sektor negara atau pemerintah. Yang keempat itu pajak itu digunakan untuk pembiayaan umum atau untuk kepentingan publik. Yang terakhir itu pajak itu tidak dapat balas jasa secara individual tetapi secara kolektif atau secara bersama. Nah, itu terkait dengan ciri-ciri pajak. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa itu hukum pajak? Jadi, hukum pajak itu dibagi menjadi dua. Itu ada hukum pajak material dan ada hukum pajak formil. Nah, untuk hukum pajak material sendiri, yaitu hukum pajak yang menerangkan terkait dengan subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Contohnya seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu hukum pajak formil. Di sini, hukum pajak formil yaitu hukum pajak yang berusaha untuk menerangkan atau menjelaskan terkait dengan hukum pajak material. Nah, contohnya seperti tata cara pelaksanaan perpajakan dan lain sebagainya. Itu terkait dengan hukum pajak. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa sih fungsi pajak? Jadi, fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi anggaran, yang kedua itu ada fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi stabilitas, dan yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Itu terkait dengan fungsi-fungsi pajak, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pajak penghasilan pasal 21. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan baik itu berupa gaji, tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya dan pembayaran-pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan pajak dalam negeri. Nah, itu terkait dengan pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya, siapa sih yang berhak untuk melakukan pemotongan pajak? Jadi ada beberapa pihak-pihak yang berhak melakukan pemotongan pajak. Itu di sini seperti ada pihak pemberi kerja, terus ada bendaharawan pemerintah, terus ada pihak-pihak lain seperti ada tunjangan dana pensiun, terus jam sostek atau jaminan kesehatan sosial dan lain sebagainya. Dan juga ada perusahaan, terus ada yayasan dan lain sebagainya. Itu adalah pihak-pihak yang berhak melakukan pemotongan pajak penghasilan.
Selanjutnya kita masuk ke objek pajak penghasilan. Jadi apa sih objek pajak penghasilan? Jadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis si wajib pajak, baik itu dari gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa objek pajak penghasilan pasal 21 itu. Yang pertama itu ada penghasilan, baik itu ada gaji, honorarium, tunjangan, premi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada hadiah, dan yang ketiga itu ada laba usaha. Itu terkait dengan objek pajak penghasilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal pajak penghasilan bagi pegawai tetap. Di sini sudah ada contoh soalnya, teman-teman. Seperti Paula adalah pegawai tetap pada perusahaan Big Hit Entertainment, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, serta memperoleh gaji sebulan 20 juta rupiah. Nah, Big Hit Entertainment mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan ketenagakerja, dan lain sebagainya. Big Hit Entertainment juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan itu sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Paula membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Paula juga membayar iuran pensiun sebesar 15.000 setiap bulannya. Nah, itu teman-teman terkait dengan contoh soal pajak penghasilan bagi pegawai tetap. Selanjutnya di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada gajinya itu sebesar 20 juta rupiah. Terus ada premi jaminan kecelakaan kerja itu sebesar 100.000 dan premi jaminan kematian itu sebesar 60.000. Jadi dapat dari mana? Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, ada 3,70% dari gaji. Itu dari 20 juta dan 2,00% dari gajinya untuk jaminan hari tuanya. Nah, penghasilan brutonya sama dengan 20.160.000 diperoleh dari penjumlahan gajinya seperti 20 juta, 100.000 dan 60.000. Selanjutnya pengurangannya di sini yaitu biaya jabatan 5% kali 20.160.000, karena di sini maksimal yang dikenakan untuk biaya jabatan itu 500.000. Nah, selanjutnya ada iuran jaminan hari tua sebesar 400.000 dan iuran pensiun sebesar 150.000. Jadi penghasilan itu sebulannya itu sebesar 19.110.000 diperoleh dari 20.160.000 kurangi 1.050.000. Nah, 1.050.000 ini diperoleh dari penjumlahan yang 3 ini, yaitu biaya jabatan, iuran JHT, dan sebagainya. Terus penghasilan itu setahun itu yaitu 12 kali 19.110.000. Jadinya 229.320.000. Nah, itulah teman-teman. Selanjutnya di sini karena wajib pajaknya sudah menikah, jadi terkena PTKP setahunnya itu. Untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta rupiah. Nah, untuk tambah karena menikah itu 4.500.000 dan wajib pajak juga memiliki 2 orang anak itu sebesar jadinya jatuh 9 juta, yaitu 4.500.000 ditambah 4.500.000, jadinya 9 juta. Nah, selanjutnya penjumlahannya menjadi 67.500.000. Jadi penghasilan kena pajak tahunnya sebesar 161.820.000. Didapat dari mana? Jadi didapat dari 229.310.000 kurangi 67.500.000. Jadi 161.820.000. Jadi PPh pasal 21 terutang, karena di sini kan totalnya itu 161.820.000, jadi kena 2 persenannya, yaitu 5% dan 15%. Untuk 5% yaitu 5% dikali 50 juta itu sama dengan 2.500.000. Nah, selanjutnya 15% itu dikali 111.820.000 diperoleh dari 161.820.000 dikurangi 50 juta. Jadinya 16.773.000, teman-teman. Nah, jadi di sini setelah dijumlahkannya itu 2.500.000 tambah 16.773.000 jadinya 19.273.000. Nah, jadi PPh pasal 21 bulan Januari itu yaitu 19.273.000 dibagi 12 sama dengan 1.606.083,33 rupiah. Jadi itu untuk pajak penghasilan pasal 21 terkait dengan soal di atas, teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke contoh pajak penghasilan bagi pegawai tidak tetap.
Nah, di sini Ibu Anis adalah seorang pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai pembuat anyaman bambu di PT Kerajinan Indah. Gaji yang dibayar dihitung dari jumlah anyaman bambu yang diselesaikan. Jumlah bayarannya itu sebesar 150.000 per anyaman bambu dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja itu dihasilkan 30 anyaman bambu dengan upah sebesar 4.500.000. Jadi berapa PPh 21 upah satuan Ibu Anis yang diterima mingguan? Oke, pembahasannya di sini yang pertama, upah sehari berjumlah 750.000 diperoleh dari 4.500.000 dibagi 6 hari. 6 hari ini kan 6 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, sesuai ketentuan, jumlah upah sebesar 750.000 ini lebih besar ketimbang ambang batas maksimal, yaitu 450.000 yang tidak dipotong pajak. Jadi 450.000 itu tidak dipotong pajak, teman-teman. Nah, jadi kedua itu kelebihan kena pajaknya jadinya adalah 750.000 kurangi 450.000 jadinya 300.000. Itu yang menjadi kelebihan atau gaji yang kena pajaknya. Selanjutnya, upah seminggu yang terutang pajak itu adalah 300.000 dikali 6 sama dengan 1.800.000. 6 ini berarti 6 hari kerja gitu, teman-teman. Jadi, bagaimana cara menghitungnya? Itu cara hitung pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong mingguan adalah 5% kali 1.800.000 rupiah sama dengan 90.000. Jadi Ibu Anis dikenakan pajak sebesar 90.000, teman-teman. Jadi itu terkait dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkannya, teman-teman. Semoga video ini dapat membantu teman-teman terkait dengan penyelesaian soal-soal pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 21. Sekian, terima kasih.